Naive Bayes. Naive Bayes ini merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menentukan sebuah probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, ketika kita membuka sebuah aplikasi ramalan ponsel, ramalan cuaca di ponsel kita, ya di ponsel kita, di handphone kita, biasanya kita akan melihat satu angka, misalnya 80% di samping gambar hujan dan gambar awan. Ya kan? Biasanya kita melihat angka itu 80% atau biasanya berubah ya. Ada semakin tinggi angka yang ditampilkan pada handphone kita, maka akan semakin tinggi pula probabilitas atau kemungkinan terjadi sebuah peristiwa. Misalkan karena di handphone kita ada gambar awan dan gambar hujan, ini memungkinkan apakah hari ini akan terjadi hujan, akan turun hujan atau tidak gitu. Semakin tinggi angka probabilitasnya, maka akan semakin bertambah kemungkinan turunnya hujan atau tidak. Jadi kita bisa menentukan, memberikan keputusan pada diri kita apakah kita perlu membawa payung atau tidak gitu. Apakah kita perlu membawa payung atau tidak. Nah, sebenarnya hujan ini merupakan satu hal yang tidak pasti ya. Namun untuk menentukan apakah turun hujan atau tidak, maka kita perlukan sebuah metode algoritma atau teknik algoritma, yaitu dengan menggunakan naive Bayes. Naive Bayes ini merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes yang dipelopori atau dikemukakan oleh seorang ilmuwan berasal dari Inggris dengan namanya adalah Thomas Bayes. Dengan namanya adalah Thomas Bayes. Ya, dengan namanya adalah Thomas Bayes. Yaitu untuk melakukan sebuah prediksi atau peluang di masa depan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewati di masa sebelumnya atau masa yang telah lalu. Jadi teorema Bayes ini ciri utamanya adalah melakukan asumsi yang sangat kuat atau naif, independensi terhadap masing-masing kondisi atau kejadian. Nah, algoritma naive Bayes ini merupakan metode yang menggunakan prinsip probability atau probabilitas untuk membuat model prediksi sebuah klasifikasi. Untuk sejarah terkait dengan seorang tokoh ini yang nama Thomas Bayes sebenarnya banyak ditulis dari berbagai sumber menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa lainnya, bisa dicari untuk lebih detail atau lebih spesifik terkait dengan biografi ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes ini. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Di halaman 2 di modul. Nah, ini terdapat rumusan conditional probability. Rumusan probabilitas sebuah kondisi, kemungkinan akan terjadi sebuah peristiwa dengan merumuskan rumusan seperti berikut di halaman 3, pada modul halaman 3. Secara matematis, kemungkinan bersyarat atau P ini ditulis sebagai berikut ya, seperti pada rumusan yang ada di bagian atas halaman 3. Halaman 3 ini. Probabilitas terjadinya sebuah kemungkinan bersyarat atau P. Notasi PA ini menunjukkan kemungkinan A itu terjadi. Notasi PA kemudian kardinalitas B ini notasi PA kardinalitas atau garis tegak B ya. Ini untuk menunjukkan kemungkinan A terjadi bila B itu terjadi. PA garis tegak B ini memungkinkan apabila A terjadi maka B itu akan terjadi gitu. Sedangkan notasi P A irisan B ini, PA irisan B sebagai lambang notasi irisan menunjukkan kemungkinan PA
dan PB terjadi secara bersama-sama atau terjadi secara bersamaan. Nah, di sini ada likelihood dan juga posterior probability untuk menentukan sebuah kemungkinan data atau peristiwa itu akan terjadi. Dan biasanya metode ini sering digunakan untuk menentukan sebuah pesan masuk pada email. Pesan masuk atau inbox, apakah pesan itu mengandung spam, dikategorikan sebagai spam atau bukan. Biasanya ini menggunakan metode naive Bayes, menunjukkan kemungkinan terjadi kemungkinan PA dan PB itu terjadi secara bersama-sama. Kegunaan, kelebihan, dan naive Bayes ini ada di modul, bisa dibaca. Nah, pada kasus ini, pada materi hari ini, kita akan mempraktekkan menggunakan sebuah dataset, pada tenggelamnya atau kasus kapal Titanic, ya. Kasus kapal Titanic, tenggelamnya kapal Titanic ini sekitar tahun 1912 yang mengangkut kurang lebih sepertinya lebih dari 2.200 penumpang. Dataset ini bisa diperoleh. Ini sudah saya berikan link dataset untuk mendownload, untuk mengimportkan atau menyisipkan pada Google Colab untuk sebagai bahan untuk mempraktekkan kuliah algoritma naive Bayes hari ini. Ini ada dua. Yang pertama langsung menuju ke kaggle.com Titanic dataset, kemudian select data underscore Titanic underscore test .csv. Ini bisa langsung menuju ke sumbernya di kaggle.com. Atau kalau misalkan kalian tidak bisa atau bingung cara mendownload dataset pada Kaggle ini, saya sudah mendownloadnya dan sudah saya upload di drive saya, di Google Drive saya, dan sudah saya bagikan ke siapa saja yang bisa melihat file ini. Bisa di-download dari drive saya atau bisa langsung menuju ke kaggle.com. Ya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah mengimportkan dataset pada Colab kita, ya. Mengimportkan dataset pada Colab kita seperti yang ada pada layar berikut. Bisa terlihat. Nah, di sini saya memberikan perintah dengan judul naive Bayes Titanic underscore Titanic, ekstensinya yaitu IPYNB, yaitu file berekstensikan Python dengan Notepad pada Colab-nya, ya. Jadi pertama yang saya lakukan adalah mengimportkan supaya bisa membaca data. Ini kalau kita tidak terputus dengan internet, ya. Biasanya kalau setiap kali kita hendak menyalakan Colab kita, kalau komputer kita tidak standby dengan internet, setiap dia mati dari koneksi internet, maka di Colab-nya dia meminta untuk menyisipkan kembali. Caranya mudah, klik file atau di sisi sebelah kiri ini ada simbol directory, diklik saja. Kemudian di sini ada panah ke atas, unggah. Kemudian klik tanda panah atas itu, cari tempat penyimpanan data setnya, di mana dataset itu disimpan. Nah, di sini saya menyimpan datasetnya di desktop. Setelah saya download, saya simpan di desktop supaya memudahkan dalam pencarian. Nah, nama filenya yaitu test.csv. Nama filenya test.csv. Jadi sesuai dengan penamaan file yang akan kita baca. Setelah kita mengimportkan library Panda pada Colab, kemudian kita baca test file CSV ini yang sudah kita unggah di Colab, ya. Kemudian kenapa kita menggunakan library Pandas? Kenapa kita menggunakan library Panda? Karena pada dataset Titanic ini
menggunakan tabel data berupa data tabular ya, data yang berbentuk kolom dan baris. Jadi kita memerlukan library Pandas untuk membaca data. Tapi kalau kita hendak membaca data dengan grafik selain dari data tabular juga bisa menggunakan library lain sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Tetapi pada mata kuliah, pada materi hari ini yang akan kita lakukan adalah membaca dataset dengan nama filenya adalah tes.csv. Kemudian kita tampilkan 10 data pertama. 10 data pertama ini akan menampilkan indeksnya dimulai dari 0 sampai indeks ke 9. Indeksnya dimulai dari 0 sampai indeks ke 9, berarti 10 file teratas akan ditampilkan dengan menggunakan library Pandas sebagai tampilan data dalam bentuk tabular atau table. Sampai di sini bisa diikuti. Kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya. Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Oke, siap. Nah, di sini ada ada kolom yaitu passenger ID, supervised, pick class, nama, sex di sini adalah jenis kelamin, kemudian ada umur, jumlah saudara yang ikut, jumlah suami atau istri yang ikut dalam kapal tersebut, kemudian ada tiket, ada pembayaran tiket, ada kabin, dan embarkasi ini. Embarkade ini merupakan tempat pelabuhan di mana penumpang akan diturunkan. Di sini menggunakan inisialisasi, yaitu QS, dan seterusnya. Ada 3 penamaan ya, QS dan C. QS dan C ini yaitu memberikan inisial terhadap nama pelabuhan yang akan penumpang berhenti ketika mereka sampai di pelabuhan tersebut. Ya, nama kota pelabuhan asal maksudnya. Nah, di sini ada nama-nama, ada Kelly, Mr. James. Biasanya untuk penamaan ini di akhir, nama akhir itu di depan. Mr. James Kelly, kemudian Mrs. James Wilkers, ini istrinya, istri dan suami. Kemudian dan seterusnya ada Thomas dan seterusnya bisa dibaca. Sebenarnya ini dalam bentuk tabel dan kolom ada 891 baris kurang lebih. Kalau ingin menampilkan keseluruhan ini akan memberikan space untuk memerlukan waktu untuk membaca sampai selesai. Tapi yang kita perlukan adalah sampel data ya. Sampel data dari Titanic, dataset Titanic. Jadi di sini ada passenger ID-nya, ada survive. Survive itu apakah orang itu meninggal atau tidak, maksudnya tenggelam atau selamat, bisa dikategorikan dengan 0 dan 1. Jika 1 itu diindikasikan bahwa penumpang selamat, jika 0 penumpangnya tidak selamat. Dengan jenis kelamin dan seterusnya, seperti yang saya sampaikan tadi di modul sudah saya berikan penjelasan terkait dengan penamaan tabel yang ada pada dataset tes CSP ini. Nah, kalau misalkan mau langsung praktek juga boleh. Silahkan dibuka collab-nya, kemudian ketikkan perintah berikut. Import Pandas as PD, inisialnya sebagai aliasnya adalah PD, Pandas itu adalah PD, membaca sebuah dataset dengan nama datasetnya CSP yang sudah kita importkan. Kemudian kita tampilkan 10 data di awal, 10 data pertama. 10 data pertama dimulai dari indeks ke 0. Berarti jumlah baris, numbernya sampai nomor 9. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya saja. Ada 12 feature, di sini yang sudah kita lihat pada data setnya, yaitu tadi dari kolom pertama sampai kolom yang ke-12, ini kita akan coba memodelkan sebuah prediksi apakah seseorang akan selamat atau tidak melalui kolom survive. Ini kita akan memprediksinya ya. Apakah seseorang atau penumpang yang ada di kapal tersebut selamat atau tidak.
pada kolom survive. Bisa dilihat kolom survive itu di kolom keberapa? Ada yang bisa bantu jawab? Kolom kedua, Pak. Ya, kolom kedua. Oke, kolom kedua itu di survive ya. Di kolom kedua. Kita akan jadikan label atau target feature dalam training dataset kali ini. Training dataset kali ini. Kemudian sisanya 11 kolom akan kita pilih mana saja yang layak feature untuk proses training modelnya. Kira-kira dari keseluruhan table, keseluruhan kolom ini mana kira-kira yang layak yang akan dijadikan sebagai dataset, sebagai data trainingnya. Ya kan, tidak semuanya, tidak semua data kolom yang ada pada dataset ini kita ambil, tapi hanya beberapa saja. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat besar persentase probability dari seorang passenger, seorang penumpang, apakah penumpang tersebut bisa survive 0 atau 1, meninggal atau hidup gitu, tenggelam atau selamat atau tidak selamat. Ya, dengan survive dengan labelnya dengan penamaan simbolnya 0 dan 1. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke penentuan training dataset dan juga melakukan probabilitas terhadap passenger yang selamat atau tidak, maka kita perlu membaca ya, mendeskripsikan sebuah dataset pada dftrain ini. Kan di sini kita menyimpan sebuah dataset dengan nama test CSP ke dalam sebuah variabel yang nama variabelnya adalah dftrain ya. df_train. Nah, dftrain ini kita akan deskripsikan atau describe. Kita akan deskripsikan seperti pada contoh berikut. dftrain.describe ya. Terlihat statistik data bahwa pada pada dataset describe dftrain ini memiliki 891 baris ya. Di sini ada 891 baris. Namun tentunya kita harus periksa terlebih dahulu apakah semua data ini bisa kita pakai untuk training, untuk proses trainingnya atau tidak gitu. Tadi yang saya sebutkan, tidak semua data, keseluruhan data kita jadikan sebuah training data ya, data yang akan dilatih. Ya, hanya beberapa saja yang terkait untuk mendukung probabilitas menentukan apakah passengernya, penumpangnya selamat atau tidak. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bisa diikuti ya. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah melihat berapa banyak nilai nol. Melihat berapa banyak nilai nol dengan memberikan perintah dftrain is null. Kemudian di sum, di jumlah. Maka tampilannya seperti berikut. dftrain is null, sum. Passengernya 0. Passengernya 0, yang 0 untuk passenger ID-nya itu 0. Kemudian survive-nya 0, peak class-nya 0, kemudian dan seterusnya sampai di embarked ya. Data type-nya menggunakan data type integer 64 bit. Nah, sampai di sini kita coba praktekkan. Ada yang bisa bantu saya untuk mempraktekkan kode ini gitu. Ada yang siap, yang bisa. Nayaka mungkin bisa bantu. Bentar, Pak. Lagi loading kolaboratornya. Oke. Ini berkaitan ya untuk kode yang di atas. Kode yang atas dengan kode yang berikutnya akan saling berkaitan. Kalau kita tidak
mengimportkan terlebih dahulu data setnya, maka di kode pemanggilan dataset yang kita berikan instruksi di kodenya akan tidak bisa dibaca gitu. Kalau misalkan sebelumnya kita tidak melakukan import. Jadi ada dua cara untuk mengimport sebuah dataset. Pertama, kita langsung membaca di file Kaggle-nya, atau kita simpan dulu di drive kita, di drive masing-masing. Kemudian di drive itu dibaca melalui perintah file dan pencarian data jalur direktori pada drive-nya. Ya, jadi kita tidak mengimportkan ketika kita hendak memulai kembali, tidak sering kita mengimportkan datasetnya. Jadi kita tinggal mengupload, menyimpannya dalam sebuah drive, kemudian di dftrain ini baca ke jalur direktori di mana file CSV-nya disimpan di drive kita. Jadi secara langsung nanti akan mengakses data yang ada pada drive, di drive masing-masing. Oke, kita lanjutkan ke ini, ke kode berikutnya, yaitu terdapat data kabin. Di sini ada terdapat data kabin yang akan kita hapus menggunakan fungsi drop, karena hampir 80% penumpang tidak tercatat dalam lokasi kabinnya di dalam kabin Titanic ya, kapal Titanic itu. Kenapa? Kenapa kita harus menghapus data kabin ini? Terlihat di kolom kabin. Kalau kita perhatikan dari dataset yang ditampilkan itu terdapat 680 set ya. Di atas ini ada 687 set. Coba kita perhatikan lagi di kabin. Bentar, saya share yang di collab-nya. Itu 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan di sini kan ada istilah tidak terdaftar gitu, tidak terdaftar untuk kabin 6 sampel data kabin yang masing-masing passenger tidak pada kolom kabin terdaftar 687 kabin. Tapi ini kosong ya, hampir semua kosong. NaN ini kosong. Hampir keseluruhan kabinnya itu kosong gitu. Penumpang tidak tercatat lokasi kabinnya di dalam kapal Titanic. Jadi yang akan kita lakukan, kita pertama kali akan menghilangkan atau menghapus kolom data kabin. Nah, caranya gimana untuk menghapus kolom data kabin ini? Yaitu dengan memanggil variabel dftrain, kemudian drop. Drop ini untuk fungsinya untuk menghapus. Apa yang akan dihapus? Yang akan dihapus adalah kabinnya. Ingat, untuk penamaan field atau kolom, judul kolomnya perlu diingat apakah kolomnya menggunakan tanda kapital di awal untuk kabin atau tidak. Ini biasanya sering keliru ya. Kita mengikuti penamaan pada datasetnya, karena pada dataset itu kabin ini kolom ke-11, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 11. Kabin itu di kolom 11. Di kolom 11 berarti C-nya menggunakan kapital. Nah, yang akan di-drop itu, yang akan dihapus atau di-delete adalah kabinnya. Ya. Kemudian in place true. Ya, dengan parameter in place true agar kolom dibuang permanen, agar kolom itu dibuang secara permanen gitu. Tidak akan ditampilkan lagi. In place true ini parameter gunanya untuk membuang kolom secara
tetap secara permanen. Maka akan ditampilkan ketika kita show, akan ditampilkan kabinnya hilang. Ya, kolom kabinnya hilang. Tapi di sini kita tidak menampilkan kolom kabin karena kita akan menjelaskan ke dari analisis data ini di ftrain is null sum. Ini yang berikutnya apa yang akan kita lakukan setelah kabinnya kita drop, setelah kabinnya kita hilangkan. Nah, yang akan kita lakukan adalah ke modul dulu. Nah, yang akan kita lakukan adalah memperhatikan kolom embercade, ya, embercade-nya. Kita lihat di embercade itu ada 2 embercade. Perhatikan di embercade di sini. Nah, hanya ada 2 saja yang kosong. Yang kosong itu hanya 2. Ya, kalau di embercade di sini kayaknya tidak ditampilkan. Tapi kalau kita sorting, ini akan menampilkan embercade-nya itu kosongnya 2. Nah, yang akan kita hapus, apakah kita hapus 2 sampel ini pada embercade? Karena jumlahnya sedikit, pilihan yang tepat yang akan kita lakukan adalah impute, yaitu kita isikan sampel yang kosong dengan nilai yang paling banyak terdapat di dalam dataset, yaitu memberikan sampel atau memberikan nilai yang paling banyak yang muncul pada dataset untuk embercade-nya. Nah, dengan perintahnya adalah di ftrain embercade, berarti kita akan memberikan perintah memberikan sampel berdasarkan nilai yang banyak keluar pada emberkasinya dengan memberikan fungsi value underscore count. Ya, fungsinya pada value underscore count ini yaitu untuk dengan fungsi value count ini di data frame kita dapatkan bahwa mayoritas penumpang dari kapal Titanic ini berangkat ke pelabuhan S. S itu apa? S itu di awal sudah saya sebutkan bahwa S itu adalah Southampton. Nama kota pelabuhan asal seorang penumpang yaitu S dengan inisial S, yang mana S itu adalah Southampton, ya. Di modul ada keterangannya. Kemudian setelah itu apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah isikan sampel yang kosong dengan nilai S. Sampel yang kosong tadi kita isikan dengan nilai S, yang mana S tadi adalah Southampton untuk nama kota pelabuhan passengernya. Ya, untuk nama kota pelabuhan passengernya. Nah, di dalam pandas ini terdapat fungsi filna. Ya, di sini ada fungsi filna di kode ke-8. Bisa dilihat di modulnya. Nah, di sini kode ke-8 ada fungsi filna, ya, yang sangat bermanfaat untuk memberikan penugasan atau mengisikan pada embercade-nya, pada emberkasinya, ya, yang kosong tadi. Jadi kita berikan perintahnya adalah menyisipkan S pada embercade, pada emberkasinya, ya. Kemudian lakukan
perintah ke-9, kode ke-9. Pada kode ke-9 ini, embercade, kemudian S0, C1, Q2. Ya, kemudian di replace untuk embercade-nya in place true. Ya, in place-nya true. Apa yang dimaksud dengan S0, C1, Q2? Ini sebenarnya untuk memberikan kemudahan pada kita untuk memberikan kode bahwa S, kota asal pelabuhan seorang passenger, seorang penumpang itu adalah, kalau S tadi apa? Southampton ya. Kemudian kalau C tadi kita berikan penamaannya apa di sini tadi? Lupa saya. Kalau C itu Cherbourg, kemudian Queenstown. Untuk Q itu Queenstown yang di sini. Ada C, Q, dan S. Jadi ada 3 nama kota pelabuhan asal seorang passenger. Jadi kita ingat dulu yang ini. C itu adalah Cherbourg, kemudian Queenstown, dan Southampton. Nah, tadi kita akan menyisipkan kode dari masing-masing kota pelabuhan di sini. S-nya 0, C-nya 1, dan Q-nya 2. Jadi kita berikan penyisipan untuk S itu adalah 0, C itu 1, dan Q itu adalah 2. Jadi perlu dikodekan supaya Pandas mengenali feature, mengenali dari mengenali dari kode kota pelabuhan passenger. Oke. Bisa diikuti sampai di sini, di baris ke-9. Bisa, Pak. Bisa ya. Ada yang sudah selesai mencoba sampai baris ke-9? Bentar, Pak, ada yang error. Ya, boleh di-share screen. Di-share di sini di layar. Oke, kita lanjutkan sambil nunggu yang bersedia bantu saya nge-share kode programnya kemudian dijalankan. Dan yang terakhir adalah untuk terakhir mata kuliah, untuk terakhir materi hari ini maksudnya. Nanti akan kita lanjutkan di minggu berikutnya, minggu depan. Insya Allah masih di supervise, masih di naib bais. Algoritma naib bais. Kemudian tadi kita memberikan pengkodean terhadap kota pelabuhan passenger. Ada 3 kota dengan memberikan inisial kota S, C, dan Q, yang masing-masing ini merupakan nama kota pelabuhan. Ya, yang akan kita lakukan adalah mengisikan atau memberikan nilai pada embarkasi yang ada 2 yang kosong tadi, yaitu dengan perintah seperti berikut yang ada pada baris ke-9. Kemudian berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan, yaitu usia penumpang dan informasi harga tiket. Usia penumpang itu usia penumpang dan informasi harga tiket. Kalau di dataset yang kita tampilkan tadi itu ada datasetnya age dan harga tiket ya. Harga tiket itu fare. Age-nya di kolom ke-4, di kolom ke-5, itu 2, 3, 4, kolom ke-6. Untuk age-nya kolom ke-6, kemudian fare-nya di kolom ke-6, 7, 8, 9, 10, kolom ke-10.
ya, kolom ke-10. Berikutnya yang akan kita perhatikan adalah tiket dan umur, harga tiket dan umur. Harga tiket dan umur disimpan sebagai angka desimal, ya. Kalau di dataset tadi yang ditampilkan umur dan juga harga tiketnya disimpan dengan angka desimal. Nilainya juga beragam, ya. Dan banyak angka di belakang 0. Ya, ini tidak susah kita untuk melakukan training data dengan angka seperti ini untuk pembuatan proses model. Jadi kita perlu apa yang kita lakukan dengan data seperti ini. Kalau misalkan banyak nilai 0 di belakang angkanya, ini susah atau tidak menguntungkan bagi kita untuk membuat sebuah proses modelnya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan terhadap data ini, terhadap age dan harga tiket tadi yang di di kolom ke-6 dan kolom ke-9 ya tadi. 9 apa 11. Yaitu kita mengubah tipe data dari keduanya menjadi tipe datanya integer. Maka dengan mengubah tipe data supaya memudahkan kita dalam memodelkan sebuah dataset tadi ya, karena banyak angkanya di belakang koma dan 0, banyak 0 angka di belakang koma. Jadi caranya adalah untuk mensiasatinya supaya mudah dalam melakukan training dataset, maka kita ubah yang angka desimal tadi dengan tipe datanya menggunakan tipe data integer. Maka yang kita lakukan adalah di ftrain var, kemudian di ftrain age adalah membaca variabel di ftrain-nya, kemudian siapa yang akan kita ubah tipe datanya karena dia akan otomatis ya, karena kita hanya membaca dataset dari file yang sudah ada. Jadi yang kita lakukan adalah mengubah tipe data dari dataset yang sudah ada, yaitu dengan as type-nya, dengan tipe datanya adalah int, yaitu tipe datanya integer. Hal yang sama juga yang akan kita lakukan dengan age-nya ya, untuk umur dan harga tiketnya. Informasi nama, kemudian passenger dan tiket, name passenger ID, name dan tiket. Ini kita asumsikan di baris ke-14, berikutnya di baris ke-14. Ini agak ini meloncat ya. Angkanya meloncat dari 7, 8, 9, 10, 11 ke 14 dan 16. Ini terjadi ketika kita merunning kode programnya tetapi terdapat error, maka dia akan mengganti urutan pengkodean tadi. Kalau yang errornya di 13 kita perbaiki, maka dan perbaikannya bagus dan jalan, maka angka ini akan berubah menjadi 14 ya, otomatis dari sistem collab-nya. Jadi yang di baris ke-14 ini kita asumsikan bahwa informasi passenger ID, kemudian nama dan tiket, kita asumsikan bahwa ketiga-tiganya ini tidak akan menjadi feature yang berguna bagi model prediksi. Mengapa? Kenapa tidak menjadi feature-nya, tidak menjadi salah satu feature untuk pendukung memprediksi apakah passenger tadi selamat atau tidak dengan inisial selamatnya 1 dan tidak selamatnya 0? Karena nama seseorang atau nomor tiketnya tidak bisa dijadikan dasar bahwa orang yang bersangkutan itu akan selamat dari kecelakaan atau tidak, kecuali percaya bahwasanya mereka akan selamat gitu, dengan ketentuan bahwa mereka mungkin bisa berenang atau mereka punya keahlian di dasar laut ya, mereka punya kemampuan untuk survive, untuk bertahan
di dasar laut sampai adanya bantuan yang datang gitu. Jadi memungkinkan bahwasanya tadi ketiga hal tadi tidak kita masukkan sebagai feature data untuk menentukan probabilitas apakah seorang penumpang itu nanti bernilai 0 atau 1 di kolom survive-nya. Yaitu kita akan mendrop. Jadi kita akan mendrop passenger, name, dan tiket. Caranya yaitu di ftrain, kemudian di ftrain drop. Ini di f_train ini sebenarnya penamaan variabel tidak harus seperti ini. Tergantung kalian mau memberikan penamaan variabelnya. Bisa 1 kata, 2 kata, atau 3 kata. Yang penting proses penamaan variabel itu sesuai dengan kaidah pembuatan variabel ya. Bisa 1 kata atau 1 huruf dan seterusnya. Tapi ketika kita merubah nama variabel, kita harus konsistensi dengan pemanggilan nama variabel yang sudah kita buat ya, yang sudah kita deklarasikan. Nah, seperti berikut di baris ke-14. Berikutnya, melangkah ke kolom berikutnya, yaitu kolom sex atau jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini ada 2. Kalau tidak laki-laki, perempuan. Ya. Kalau tidak perempuan berarti laki-laki. Berarti tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Maka untuk sex ini kita perlu berikan pengkodean sebagaimana kode untuk kota pelabuhan penumpang tadi. Bagaimana caranya? Yaitu kita berikan kodenya adalah berupa 0 dan 1. Male laki-laki 0, female perempuan 1. Ya. Pada umumnya untuk male itu 0 dan perempuan untuk male itu 0 dan untuk perempuan itu 1. Nah, sampai di sini bahwa dataset kita sudah selesai, sudah siap. Sudah siap. Jadi dataset yang sekarang ini yang akan kita baca 10 pertama seperti berikut untuk sementara. Kolom pertama survive, kemudian P class, sec, age, dan seterusnya sampai embarkasi. Jadi ada berapa kolom di sini, ada berapa kolom. Jadi tinggal dari 12 feature. Dari 12 feature sekarang menjadi 8 ya. Ada 8 feature. Nah, sampai di sini praktikum kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di minggu depan untuk kelanjutan kesimpulan akhir dari sebuah dataset dari Titanic dataset. Sampai di sini kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi saja. Atau yang bersedia untuk mensimulasikan kode programnya dari import sampai yang baris terakhir tadi yang Bapak jelaskan. Nabila, Pak. Boleh, silakan. Presentasikan, Pak ya? Iya. Ya. Oke. Masuk dengan waktu kita untuk apa nih, Daniel Septian. Tolong dimatikan dulu speakernya. Oke, coba ke bawah, Nabila. Sampai yang terakhir, 22. Baru sampai sini ya, untuk nampilkan dataset sudah siap untuk untuk di training. Di F-Training Head 10, tampilkan yang 10 pertama, 10 baris di awal untuk keseluruhan dataset pada
Titanic datasetnya. Ini kan sudah selesai untuk yang lain-lain yang sesuai dengan penjelasan saya tadi yang disampaikan. Sekarang tampilkan data setnya 10 di awal dari yang sudah difilter ini, yaitu dengan di ftrain titik head kemudian 10. Buat kode yang baru, ya. Di apron terus apa? Titik kemudian head 10. Karena 10 di awal yang akan kita 10. tampilkan, ya. Ini Pak. 10-nya dalam kurung. Ya, coba dijalankan. Turunkan ke bawah. Nah, ini sudah siap ya berarti. Ini datasetnya sudah siap, sudah selesai. Kita akan coba melatih model naive Bayes-nya menggunakan algoritma naive Bayes. Seperti yang kita lakukan di bab sebelumnya menggunakan metode yang lain. Kita akan stop dulu di sini dengan persentase dataset yang akan kita training, yaitu 75% dataset dan 25%-nya untuk sisanya ya. Untuk sisanya. Jadi ada 75% untuk dataset training, sisanya itu 25%. Nah, ini sebenarnya sudah berhasil, sudah selesai. Kita lakukan filtering terhadap dataset yang kita inginkan. Untuk kelanjutannya kita lanjut atau gimana nih? Yang lain gimana? Udah selesai semua enggak kira-kira? Udah, Pak. Muhammad Alamsyah. Coba disimulasikan. Ya. Aku stop ya Pak. Ya, stop dulu. Nabila stop dulu. Ya. Sekarang Muhammad Alamsyah. Oh ya. Oke, berarti udah selesai ya untuk filter datanya. Yang lain? Yang lain? Rata-rata mayoritas berhasil atau gimana? Kalau mayoritas berhasil berarti kita lanjut saja karena masih ada waktu sekitar 1,5 sampai 11.30 ya. 11.20. Atau diberikan kesempatan yang belum mengetikkan kode program untuk mengetikkan kodenya. Gimana yang lain? Yang lain sudah berhasil, sudah dicoba, dipraktekkan. Farhan Ramadhani.